Emang gitu, Dit? Ceritanya? Iya. Umur berapa anak? 2 tahun. Oh, Ngapain itu? santai Sylvie. Ada apa ini? Dia tuh ya salah ya, Bu. Enggak tuh Adi cerita anaknya 3 tahun suka itu. 2 tahun. Oh, kenapa anaknya? Suka apa? Suka es krim? Iya, aku juga. Bukan. Apa? Suka apa, Dit? Suka gitu, suka lihat Lihat hal-hal hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Oh, setan. Nggak tahu. lancar bener ngomong setan. Berani kamu kata setan gitu. Tapi iya tahu, Kak. Kenapa? Aku juga punya keponakan yang umurnya juga 4 tahun gitu, 3 tahun gitu. Bisa suka nunjuk-nunjuk. Suka kayak, "Ih, itu ada itu. Ada putih." Oh ya. Nah, tapi si sepupu akunya suka bingung harus gimana, apakah harus ditanggapin atau enggak itu mah ini doang. Denial, ditolak. Tapi Ya kan sama kayak anaknya Adit. tapi takut gak, Kang? Takut gak? Siapa? Kang Aditnya dong, masa aku. Enggak sih, nggak lihat. Oh. Karena nggak lihat mungkin. Tapi kalau lihat mah ya nggak takut juga sih. Oh. Kalau aku mah takut. Bohong banget sih Adit. Bohong banget nggak takut. Kalau aku sih takut jadinya malah jadi iya gitu bener ada gitu. Itu bisa ada gejala-gejala kemungkinan ya. Indigo. Oke. Bukan indigo sih, mungkin sixth sense dulu ya. Oke. Jadi kayak bisa melihat. Cuman memang biasanya anak di bawah 5 tahun terutama itu memang masih murni gitu. Kayak air. Murni Masih gitu. belum Jadi ada dia dosa gitu masih bisa melihat energi-energi yang lebih spesifik. Jadi kayak ngelihat penampakan apa itu memang masih iya. Tapi nantilah kita lihat gitu. Apakah nanti sampai selesai 5 tahun ke atas masih konsisten begitu? Nah, itu. Sebenarnya masih banyak sih Vi yang nanya-nanya tentang Kak lebih spesifik dong bahas karena indigo. sebelumnya kan kita sempat bahas indigo ya, cuma Iya, di awal-awal. Waktu kita masih cupu itu. masih Oke. Sobat PR semuanya, kali ini kita akan ngebahas hal yang jauh lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi tentang indigo. Bagaimana menanggapi anak, kalau punya anak, seorang indigo. Terus indigo itu seperti apa sih? Sixth sense itu seperti apa sih? Ya, untuk bisa mendengar penjelasannya, tetap ada di Spiritual Journal. Check it out. Nah, Kak, Yuk, lupa aku mau nanya apa. indigo. Jadi iya, jadi gimana tuh Kak buat orang-orang yang punya anak yang kayak gitu tadi yang ngeliat, Ada bisa ngelihat apa sih gitu ya. ngelihat kalau katanya sih ngelihat setan gitu. Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu kan karena dia masih kecil kan. Kita tuh harus bersikapnya seperti apa? Apakah kita harus menanggapi dia atau malah enggak kamu nggak ngelihat itu kok. Kita Reject gitu ya. Reject. Oke, sekalian juga ya buat sobat PR sekalian yang masih penasaran tentang sebenarnya indigo apa sih, itu dulu ya. Indigo tuh adalah kemampuan seseorang untuk bisa mendengar, melihat secara kasat mata, memikirkan, merasakan. Jadi panca inderanya seorang indigo itu lebih sensitif. Oke. Gitu ya. Jadi karena apa? Karena kita ini semuanya punya cakra bawah sadar. Oke. Nah, cakra bawah sadar kita kalau teraktivasi, dia akan mendorong panca indera kita dan akhirnya adalah spesies-spesies manusia yang disebut indigo. Oke. Itu kalau kita bahas dari spiritual. Tapi kalau dari psikiater gitu ya, psikologi, itu adalah penyakit. Indigo itu adalah schizophrenia. Halusinasi tinggi, imajinasi tinggi gitu ya, atau mungkin juga ada yang bilang bipolar, macam-macam. Jadi itu semacam gangguan mental karena dia punya pikiran yang berlebihan. Kalau dilihat dari segi medis lah, anggap begitu ya. Jadi apakah itu salah? Ya enggak juga, memang iya. Kalau orang indigo itu dia halusinasinya tinggi. Tapi apa alasan orang itu bisa beda-beda? Kok kamu bisa halunya biasa aja, tapi kok ada orang lain halunya tinggi banget. Nah, kalau di spiritual itu dibedah lebih dalam gitu. Jadi kalau bagi yang mempercayai spiritual, yang lebih mendalami spiritual, mereka tahu ada cakra bawah sadar. Ada di atas crown chakra, ada juga third eye,
throat chakra, heart chakra, ada kundalini, dan terus ke bawah ada. Nah, kalau misalkan cakra-cakra itu, aku mau nanya. Apa? Cakra tuh apa artinya? Penyanyi. Kemana gitu. Ya. Butiran jas, jangan, nggak boleh disebut. Butiran deba. Gitu. Jadi mungkin sobat PR juga ada yang nggak tahu Kak cakra itu apa. Iya sih, benar. Bagus, kamu tumben pinter. Iya kan. Jadi cakra itu adalah sesuatu yang ada di bawah, seperti panca indera dia tuh ya. Oh, kayak mata gitu ya. Jadi dia itu seperti titik-titik vital. Oke. Titik-titik vital yang dia itu kalau misalkan memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Sama kan kayak panca indera kan, mata melihat gitu. Sama, itu pun begitu. Tapi dia ada di posisinya di titik-titik tertentu. Nah, itu biasanya juga dipakai sama orang-orang yang suka sama meditasi. Meditasi itu. Nah, yang balik lagi kalau misalkan indigo itu, dia itu cakra bawah sadarnya ada yang teraktivasi. Teraktivasi itu artinya dia stabil gitu, stabil dan akhirnya ngedorong panca indera. Misalkan third eye-nya dia nih di sini nih terbuka, atau dia aktif gitu ya. Akhirnya si mata kita secara fisik itu mempunyai power lebih. Jadi dia bisa melihat masa depan? Bisa begitu. Oh. Tapi itu biasanya dorongannya kalau kayak melihat masa depan, visioner orangnya yang kayak gitu, itu dia lebih ke gitu ya. crown chakra di ubun-ubun. Suka lihat kalau orang kesurupan, gitu kan, langsung ubun-ubunnya dicabut gitu. Itu karena memang di sini ada cakra yang tempat bisa jadi keluar masuknya energi gitu. Jadi memang yang namanya indigo itu tidak bisa dilihat dari dia masih kecil apakah dia konsisten, karena sama banyak kok yang kayaknya dari kecil kok anaknya sensitif gitu ya. Cuman makin kesini makin oke, karena cakranya kan masih bersih. Cakra masih bawah belum sadar ada dosa ya tadi. Karena dia masih bersih, cakranya belum terkontaminasi oleh kegalauan. Kefanaan ini gitu. Kegeganaan ini, perbucinan belum ada gitu kan ya. Masih belum pernah lihat buku tabungan kayak kamu gitu ya. Jadi masih aman gitu ya. Nah, karena masih clear cakranya, jadinya mereka sensitif. Menangkap energi-energi di luar, energi-energi yang kita sebagai orang yang nggak indigo atau nggak sixth sense itu nggak bisa merasakan. Jadi memang harus dilihat dulu ya Sobat PR, kalau misalkan ada anak umur 5 tahun ke bawah nih, mau anaknya, ponakannya, atau siapapun, sering mengeluarkan gejala-gejala seperti seolah-olah dia ngobrol, dia seolah-olah punya seperti, teman ini ya, hayalan ya? Seperti dia bisa melihat hal lain gitu. Kadang mereka ketakutan, kadang mereka seperti ketawa-ketawa. Itu dibawa tenang. Cara menghadapinya ya, kita bawa mereka tenang, jangan pernah denial, percayai apa yang mereka ucapkan. Percayai, rangkul, terus tanya, itu siapa, itu seperti apa. Kita harus memberanikan diri. Jadi jangan juga kita tinggalin anaknya atau si anak tuh ditunjukkan rasa takut sama kita. Kalau misalkan kita menunjukkan rasa takut, jadi kayak anak udah ngeluarin gejala nih. Mama ada ini, ada itu. Terus kita lari ke anak kita gendong, kita kabur. Jadi si anak bakal menangkapnya. Malah takut kali ya? Iya, jadinya malah dia menangkapnya, takut. Padahal kan kita harusnya memberi contohnya itu lebih ke sama yang kayak gitu tuh, tenang. Bukan berarti kita nantangin, enggak, tapi tenang, kita berdoa gitu. Ajak anak berdoa. Jadi saat anak ada dalam gangguan-gangguan seperti itu, kita bisa arahkan ke religi. Yuk baca surat ini yuk, gitu. Kita doain yuk, gitu. Terus sambil dijauhin pelan-pelan. Karena tidak semua entitas. Karena tidak semua entitas. Kurang ini tadi, kurang makan. Kan tidak semua entitas itu baik energinya. Jadi kan kayak kalau ngerasain energi tuh kayak gimana sih gitu. Kerasa sama kita kalau manusia tuh feeling kita kalau masuk ke satu tempat tapi tempatnya kok kayaknya kurang bagus vibes-nya, kita suka ngerasa cepet nggak betah. Sama anak kita juga gitu, dia belum tentu lagi didekati oleh energi-energi yang baik. Makanya ada baiknya kita juga sambil, kan apalagi kalau orang tuanya nggak ngerti gitu kan ya, daripada salah-salah mending dijauhkan gitu. Menghindari sampai ke efek fisik ke anak, biasanya ada meriang.
Panas, demam. Rewel aja pokoknya. Itu biasanya kurang Gelisah. baik energinya. Jadi kayak ada bentrokan di situ. Jadi bisa kok dibawa ke arah religi. Jadi anak tuh nanti sampai ke depan tuh ngerti, oh kalau saya ngerasain kayak gini saya berdoa. Dan itu bukan hal yang aneh, biasa kok ngerasain hal kayak gitu. Kan kadang juga biasa kali Sylvie juga ngerasa merinding-merinding dikit. Iya. Ya kan? Ya kayak gitu. Terus Kak, berarti kan belum tentu itu tuh kalau si anak itu indigo ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih macam-macam indigo? Macam-macam sih nggak ada ya, karena penjelasan supranatural dan spiritual itu nggak ada pakemnya. Jadi kayak science gitu ya ada. Jadi masing-masing pelaku spiritualnya atau supranaturalnya memiliki experience masing-masing. Cuma kalau aku pribadi, biasanya aku ngerasa ada sih jenis-jenisnya indigo tuh gitu. Apakah harus selalu yang mistis-mistis atau gimana tuh? Oh enggak. Jadi kalau misalkan dibilang nih ya, indigo itu menjadi seolah-olah sangat mistis, itu kan karena itu yang disuguhkan. Sobat PR juga mungkin tahu ya, di mana-mana kesannya yang namanya indigo itu nangkep setan. Udah kayak polisi kan ya, kita di dunia gaib gitu, polisi gaib kita gitu. Terus juga ada yang ke black magic, membaca masa depan, meramal gitu kan ya, atau macam-macam. Akhirnya itu terjadi bentrokan dengan religi. Religi dengan medis ya, dengan hal-hal yang lainnya. Seolah-olah jadinya ini kamu ngomong dari sisi amanah nih, apa dasarnya? Kita kan butuh dasarnya, kita butuh ini. Akhirnya terjadi bentrokan. Padahal sebenarnya yang disajikan atau yang dihadirkan di TV-TV gitu ya, itu sebenarnya hanya hiburan. Menurut aku, mereka beneran indigo gak? Bisa jadi benar. Cuman mereka memanfaatkan itu untuk entertainment. Karena apa? Iya. Ini kali ya. Karena apa juga Pi, yang tertarik dengan hal mistis itu di Indonesia banyak. Betul. Iya kan? Akhirnya ya pada dipuaskan gitu dengan dihadirkannya konten-konten seperti itu. Nih, aku kasih. Iya, mamam nih gitu ya. Nih ada ocong, nih ada ini kan. Kok aneh gitu sukanya yang kayak gitu. Tapi ya memang itu keinginan publik, tapi itu juga hal yang ditentang sama publik, makanya kontroversi. Padahal sebenarnya Sobat PR, sedikit informasi aja, kalau menurut aku pribadi, yang namanya indigo itu tidak selalu tentang hal mistis. Indigo itu adalah seseorang yang memiliki, buat aku, kemampuan lebih. Bukan berarti manusia spesial gitu ya, yang kayak gimana. Cuman kalau misalkan dibilang dia memiliki sesuatu yang lebih, menurut aku iya. Karena ini, orang-orang yang jenius, menurut aku itu pun indigo. Karena Albert Einstein, Bill Gates, yang IQ-nya tuh yang punya melebihi Amazon rata-rata. Jeff Bezos. Tahu aku. Oke. Elon Musk termasuk bisa. Karena kan dia luar biasa jenius kan. Betul. Nah, yang kayak gitu juga menurut aku pribadi mereka itu indigo. Karena mereka itu intuisinya lebih daripada intuisi orang biasanya. Terus keyakinannya mereka itu lebih dari keyakinan spiritualnya, sebenarnya udah jalan. Mereka meyakini sesuatu yang tidak diyakini orang, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang besar, gitu kan. Makanya cerita-ceritanya kan biasanya kayak Bill Gates itu berapa kali gagal kan untuk ngebuat itu. Apa? Microsoft. Mikrofon. Nyanyi dong. Canda mikrofon gitu Microsoft. Ya, Microsoft. Terus juga pokoknya ceritanya mereka itu mendedikasikan diri mereka untuk satu hal. Ya kan? Sampai akhirnya itu berhasil. Tapi menurut orang itu aneh. Kalau udah jelas-jelas lu gagal mulu, ngapain lu terus percaya sama hal itu? Mereka sudah punya pola pikir lain, sudut pandang mereka sudah lain, kepercayaan mereka. Dan bisa jadi itu didorong dengan mereka itu visioner. Secara mereka tuh udah bisa ngelihat ke depannya ini akan begini. Nah itu. Jadi semuanya tuh tidak selalu mistis, cuman nggak mungkin dong Bill Gates datang ke langsung mengadakan uji nyali kan apa enggak lah gitu. Saya tahu nggak mungkin. Cuman aku yakin mereka itu punya cakra di bawah sadar yang teraktivasi dengan harmoni. Makanya mereka pemikirannya gitu ya. Banget. Pemikirannya oke, terus juga cara mereka memandang masa depan seperti apa. Terus juga mereka juga ini kan
kebanyakan dari mereka itu jiwa sosialnya tinggi. Oh iya. Jadi kayak membangun yayasan-yayasan. Iya, punya foundation juga. Iya, kan. cuman mereka itu tidak dijelaskan secara supranatural gitu bahwa mereka ini Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan kita ini nggak bisa hanya melihat dari sisi mistis, gitu ya. Bahwa indigo itu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan kemampuan tinggi di atas rata-rata gitu kali. Beda, kemampuannya di atas rata-rata biasanya. Karena berarti ada cakra bawah sadarnya mereka teraktivasi dan membantu cakranya mereka atau panca indera mereka secara fisik. Gitu. Wow. Wow. Aku mengerti sekarang ternyata indigo itu bisa orang yang jenius. Iya, tapi masuk akal nggak buat kamu? Kalau misalkan orang-orang yang jenius, yang sukses aja, contoh kayak Bill Gates, mereka kalau misalkan nggak punya intuisi yang bagus, dia nggak mungkin jadi ya. Nggak mungkin. Terus kalau mereka nggak punya pikiran yang ke depan gitu ya, visioner, mereka juga nggak akan jadi. Justru karena mereka punya kemampuan-kemampuan itu. Cuma mungkin siapa yang tahu juga, kalau mungkin mereka juga bisa ngelihat makhluk lain. Iya, kita nggak pernah tahu. Iya kan? Kita karena nggak mungkin mereka ceritain, mereka kan beda tumbuhnya ya, bukan di plus 62 gitu. Yang kayak gitu ya udahlah gitu. Iya. Bukan di Kapadokia. Mas gitu langsung. Mas gitu. Jadi kamu juga jangan khawatir kalau ini ada apa ya. Terus kamu kan penakut tuh. Iya. Kalau ponakan kamu tiba-tiba begitu, harusnya kita tanya ya, kita tanya aja. Emang apa itu? Apa tuh? Gitu. Oh, ngobrol sama siapa? Gitu. Di sini juga aku kemarin sempat dapat nerima DM ya beberapa ngebahas tentang KTW gimana sih yang lebih spesifik untuk bisa menghadapi anak kecil yang kayaknya udah ada kecenderungan ke indigo. Jadinya sekarang aku bahas lagi bahwa kalau masih di bawah 5 tahun, kita belum bisa bilang anak saya indigo. Itu belum bisa. Karena buat saya pribadi, dari pengalaman saya, itu harus dilihat dari setelah usia 5 tahun. Apakah mereka masih tetap merasakan efek-efek seperti itu atau tidak. Kalau mereka sedang merasakan seperti itu, terjadi demam, gitu ya, fisiknya jadi sering rewel, sering meriang, atau apapun, gangguannya sudah sampai sekeras itu bisa dikonsultasikan ke mungkin bisa diarahkan di healing gitu ya, melalui jalur religi gitu. Kalau misalkan dengan cara-cara yang sebelumnya, kita urutin ya. Kalau misalkan yang cara pertama kita ajak anak kita ngobrol. Saat dia ngelihat sesuatu, kita tanya, ngobrol sama siapa? Siapa itu? Dan jangan menunjukkan raut wajah takut. Karena nanti itu kerekam sama anak, kenapa takut ya gitu. Udah gitu, tanya dulu, baik nggak? Iya. Baik apa enggak? Gitu. Kalau anak reaksinya nggak ada nangis-nangis, biasanya sih oke ya gitu. Perasaannya gimana kamu gitu? Perasaannya gimana? Terus langsung diajak berdoa. Berdoanya ya boleh secara religi, boleh secara kata-kata kita sebagai bahasa ibu aja gitu ya. Bilangin jangan ngeganggu. Kita kan gini-gini. Pokoknya kita kasih kalimat-kalimat yang baik untuk menjauhkan. Abis itu tarik anak. Yuk kita mainnya di situ yuk gitu. Dan mau tidak mau, saat anak sedang mengalami begitu, jangan dulu langsung ditinggalin. Betul-betul harus ada di posisi zona amannya dia bersama kita. Gitu. Karena kita juga nggak tahu ini dia lagi komunikasi sama energi yang baik apa yang enggak gitu. Terus kita juga jangan terpancing emosi. Biasanya kalau yang logisnya tinggi, orang tuanya logisnya tinggi, nantangin. Waduh. Ya kan? Ada loh yang kayak gitu. Jadi dia kesel anaknya digangguin. Bisa yang, apaan sih lo? Jangan gini. Gitu ceritanya ngomong sama si makhluk itu tuh. Sebisa mungkin tahan. Jangan sampai seperti itu. Setelah dikeluarkan, atau dikeluarkan dari si zona anak yang tadi itu, kita alihkan fokus anak. Alihkan, bisa diajak makan es krim, bisa diajak nonton atau apapun. Biar si anak itu tidak terfokus lagi, ketarik sama energi itu. Kalau misalkan terjadi meriang, rewel atau apa, pelukan dan kehangatan orang tua atau sekitar itu penting. Dipeluk. Iya, jadi karena ada kan yang kayak tiba-tiba rewel seharian atau semalaman. Kayak kelihatan diganggu. Itu benar-benar mereka itu harus ada dalam dekapan kita, karena kayak safe place gitu ya. Iya, energi kita tuh kayak ngelindungin mereka
gitu, dan kitanya juga terus sambil menenangkan diri Iya. gitu. Namanya orang tua pasti naik kok rasa defense-nya gitu ya, untuk apalagi untuk anak gitu ya. Pasti langsung mengeluarkan energi yang sebesar apapun untuk ngejagain anaknya. Kalau misalkan sudah ke fisik ya, kalau udah ada gejala demam atau gejala meriang atau apa ya, tetap dikasih obat, jangan dibawa ke dukun ya. Tetap dikasih obat, karena kalau udah ke fisik ya medis, kita Iya, tetap iya. ke medis. Jadi tetap kasih obat penurun panas. Tapi biasanya kalau misalkan efeknya akibat dari bentrokan energi, itu tidak lebih dari 24 jam efeknya. Jadi kayak meriangnya gitu ya, rewelnya anak. Kalau lebih dari itu tuh berarti sudah next level tuh. Baru bisa dibawa ke dokter dulu untuk dicek secara fisik. Setelah itu baru boleh ke cara religi atau spiritual atau apapun. Gitu. Yang penting dicek dulu fisiknya, karena anak itu kan fisiknya lebih rentan ya. Gitu. Jadi kalau buat anak jangan langsung dibawa misalkan ke ustadz, misalkan ke pastor atau pendeta. Kalau mau Medis dulu secara ya, Kak? atau dibawa ke saya gitu, anak saya panas, terus gimana, saya harus apa? Saya juga bakal kayak gitu ya. Jadi intinya dibawa justru ke medis dulu kalau anak Ke gitu. dokter ya. Iya, karena takut dong, mereka kan masih rentan, ada demam gitu ya. Siapa tahu ada diagnosa lain gitu kan. Makanya lebih baik dibawa ke medis dulu, baru setelah itu kita coba cari doa. Gitu, seperti itu ya. Jadi jangan langsung dibawa ke dukun gitu atau apapun gitu ya. Iya. Medis dulu kalau untuk anak, selamatkan dulu secara fisiknya. Kalau itu udah aman baru bisa diobati secara psikisnya. Nah, psikisnya itu bisa jalur religi, bisa jalur spiritual, atau mungkin balik lagi ke medis. Kita bawa ke psikolog anak gitu. Oke. Ini ada menarik nih, Kak. Kan Menarik apa? ada yang menarik di ini. Jadi kan sebelumnya kita pernah bikin podcast juga tentang indigo ya. Terus ada yang komen. Oh, adakah? Ada dong. Banyak loh. Julid nggak dia? Ada yang nanya gini, Kak. Kan istilah indigo ini sekarang lagi hype ya. Hype. Terus ada nih orang yang mengaku-ngaku sebagai orang indigo. Nah, itu tuh gimana kita bisa membedakan orang indigo yang benar dan tidak? Itu ada nih komennya ya. Iya, benar sih. Nanti aja ya. Oke, Sobat PR, memang Menarik sekarang ya. ini Aku juga penasaran, kayak gimana ya membedakan. Karena sekarang indigo tuh seperti untuk di beberapa kalangan jadi seperti lifestyle nggak sih? Pokoknya kalau udah bisa Pasti lebih ngerasa memilih sendiri. jadi anak indie ya. Daripada ngehadapin black magic, mending black metal dong, bro. Gitu. Ya nggak, Dit? Diam aja. Cengar-cengir, Dit. Umi juga tuh anak indie banget. Anak India. Aca dong. Perasaannya rapuh. Tadi ngomong apa ya? Iya, jadi gimana sih kita gimana membedakan ngebedain? orang indigo yang benar dan yang mengaku-ngaku. Oke, Sobat PR, itu bagus ya pertanyaannya, karena memang sekarang ini karena lagi naik nih indigo, walaupun posisi seorang indigo itu sengketa ya, sengketa masyarakat orang indigo itu ya, jadi masih kontroversi gitu ya. Ada yang memang kayaknya tuh pro, maksudnya pro itu artinya mereka nggak ngejudge ya, mereka ngerti, mereka ini. Netral tapi ada gitu. juga yang kayaknya tuh hilangkan indigo, apa sih gitu, masukkan mereka ke rumah sakit jiwa gitu kan. Takut banget loh. Mereka itu hanya orang-orang gangguan mental, kan ada yang begitu. Astagfirullahaladzim, jangan gitu. Jadinya itu yang akan membuat orang-orang itu juga ada yang berani muncul untuk menyatakan bahwa saya indigo, karena ada orang yang seneng kan terlibat di antara kontroversi gitu ya, ikut-ikutan hype gitu, Iya. biar viral, biar kayak dilihat gitu. Padahal menjadi seorang indigo itu tidak enak sebenarnya ya, menurut aku tidak enak di sini, di negara ini. Karena apa, kita tuh masih sulit untuk mencari posisi gitu. Ini kita mau gimana nih gitu ya, karena kalau kita terlalu muncul digetok, kalau kita tenggelam kita tuh punya misi jiwa gitu, kita punya something yang pengen kita lakukan yang bermanfaat untuk orang. Nah, kalau misalkan sudah mulai pada muncul nih ada indigo lain ya, sebenarnya sih susah sih ya membedakannya seperti apa. Cuma kalau orang indigo yang benar-benar indigo itu bisa merasakan nih orang beneran indigo apa enggak
gitu. Kalau misalkan orang awam, aku tanya dulu deh, kalaupun bisa dibedain itu untuk apa? Gitu ya. Kalaupun ada orang yang sudah mengklaim dirinya sendiri adalah seorang indigo gitu, anggap aja iya. Anggap aja iya gitu ya, sesuai dengan omongannya dia gitu. Dia indigo. Tapi kesananya itu akan semakin terjadi pembuktian. Dia indigonya di sisi mana sih? Kadang orang baru punya sixth sense aja udah ngerasa indigo. Malah orang-orang indigonya sendiri nggak tahu loh mereka itu indigo. Mereka nggak ngerti. Iya. Orang-orang yang padahal sebenarnya kayak saya nih ya, saya dong, kayak aku gitu. Kayak aku nih ya, misalkan ngumpul gitu ya, aku tahu tuh ada orang yang indigo. Ini orang sebenarnya indigo. Ngelihat terkoneksi ya, terkoneksi. Jadi kayak, wah nih orang nih aktivasi cakranya bagus karena dia tuh cerdas, intelektualnya bagus, cara dia bersikap, attitude-nya bagus. Terus cara dia untuk bisa memahami sesuatu tuh deep gitu. Oh, nih orang nih sebenarnya indigo. Cuman dia nggak kebuka aja third eye-nya. Mereka malah orang yang nggak percaya dengan indigo gitu. Jadinya kalau untuk dibedakan sih, menurut saya ya, poin untuk dibedakannya nggak ada. Karena itu nggak bisa dibuktikan secara langsung. Butuh waktu untuk kita tahu orang itu beneran apa enggak. Dan indigo itu nggak harus bisa ngelihat. Oh iya, yang tadi Kak Tiwi bilang ya, jenius, orang yang IQ-nya di atas rata-rata juga termasuknya indigo. Iya, menurut aku termasuknya indigo karena mereka punya banyak kemampuan yang berbeda dari gitu orang ya? yang umumnya gitu ya. Kecerdasan kita biasanya sampai mana, tapi kalau dia kok bisa over lebih, gitu iya. lebih. Terus kalau berfilosofi dalam hidup gitu ya, orang tuh cuman 1-2 layer. Kalau dia tuh bisa sampai berlayer-layer mendalami sesuatu. Jadi gitu, jadi tidak bisa dibedakan. Cuman memang iya, menjadi lifestyle iya, banyak juga yang tidak benar menurut saya ya. Dia bukan indigo kok gitu, ada gitu. Terus juga itu masih tetap menjadi kontroversi, dan untuk kita bisa mengetahui bedain iya atau enggaknya, jangan hanya terpatok apakah dia bisa lihat apa enggak. Indigo itu tidak terpatok dari third eye-nya kebuka atau mata ketiganya kebuka, enggak. Faktornya banyak juga. Faktornya ya, banyak. Karena di sini aja gitu sudah terbiasa yang namanya indigo itu kalau udah bisa ngelihat langsung, oh lu indigo ya. Padahal belum tentu. Terus udah bener nggak dia bisa ngelihat itu bener nggak gitu. Wow. Tercerahkan kan Sobat PR pertanyaan kamu. Aku jadi aware juga ternyata tidak bisa. Tidak bisa semudah itu ya. Gitu. Ada lagi nggak yang pengen kamu ketahui gimana sih kalau jadi orang indigo? Kau pernah ada ini nggak cerita-cerita gitu? Punya teman indigo gitu? Aku sih nggak. Baru saya aja. Baru Kak Tiwi aja sih. Cuma nggak tahu sih karena aku emang orangnya kan sieunan, penakut. Jadi kadang tutup kuping, tutup mata, tutup mulut. Oke. Jadi sebenarnya ya Sobat PR, yang namanya indigo itu buat saya pribadi ya, itu bukan sesuatu yang perlu terlalu diributkan. Menjadi ribut mungkin kalau misalkan si orang yang mengklaim dirinya indigo membawakan konten atau berita atau informasi yang terlalu too much. Oke, itu boleh dikritik gitu. Cuman yang pasti yang namanya indigo atau punya anak yang calon-calon ternyata dia cakranya bagus nih, bibit-bibit. Iya, itu tuh jangan langsung dijudge ke arah negatif. Kalau berkembang mereka itu akan menjadi orang-orang yang mungkin lebih positif dari yang kalian duga gitu. Jadi begitu semuanya yang punya anak atau siapapun lah ya, mungkin teman-teman aku atau siapapun yang punya kenalan indigo yang atau katanya indigo, kalian tidak perlu sampai harus menelusuri juga gitu ya. Seperti apa, yang penting kalian tahu bahwa indigo itu adalah kemampuan lebih dari seseorang dan tidak harus selalu bisa melihat gitu. Melihat makhluk. Bahkan mungkin kamu kalau ngelihat bos kamu nih ya, udah karismatik ya, misalkan terus juga pintar banget, wibawanya ada, udah gitu masih jomblo lagi kan, adalah idaman pokoknya pangeran berkuda putih ya. Misalkan udah saking kerennya gitu seseorang itu, kita ngelihat kayak dia tuh superhuman gitu. Nah itu tuh sebenarnya indigo, karena dia tuh punya karisma yang berbeda, dia dari cara dia bicara, cara dia berpikir.
dan mungkin dan kebetulan aja dia itu tidak terlalu mengerti tentang indigo dan lain-lain, jadi dia tidak pernah mengklaim dirinya indigo dan dia tidak peduli indigo itu ada atau enggak gitu. Cuman jenisnya seperti itu indigo tuh. Tidak harus bisa lihat gitu. Ih, mantap banget, aku jadi ngerti. Oh, satu lagi. Oke. Satu aja ya, awas kalau nambah. Satu aja. Awas ya, dia suka ngelunjak soalnya Dwi. Ngelunjak dia. Uwi ketawa. Ada suaranya juga. Adit lagi stres dia. Satu lagi nih Kak, sebenarnya kan indigo tuh katanya kata Kak Tiwi tadi, dia orang yang pintarnya di atas rata-rata orang normal. Tapi sebetulnya dia tuh seberapa akurat sih orang indigo? Apakah akurat? Dalam memikirkan sesuatu gitu. Kita tuh harus kita percaya nih orang indigo atau gimana gitu? Oh, dipercaya mah ya enggak lah ya, percaya mah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin Amin. Gitu ya. Tetap percaya itu tidak pada boleh Tuhan, 100% ya. Kita berkeyakinan tetap sama semesta, sama Tuhan. Cuman kalau misalkan dibilang seberapa akurat sih orang indigo tuh kalau udah melihat sesuatu, apapun ya, bisa melihat masa depan misalkan ya, melihat sebuah ramalan atau membacakan kayak aku baca tarot itu kan prediksi ya, memprediksikan sesuatu. Tergantung dari orang itu, karena itu ada kaitannya dengan seberapa besar dia punya energi supranatural di dalam dirinya. Itu kan energi supranatural ya untuk mendorong lagi powernya. Jadi indigo juga ada yang dia tuh nggak terlalu kencang, cuman dia udah di atas rata-rata gitu ya, udah di atas, udah punya kemampuan itu gitu, cuman belum terlalu kencang. Jadi harus juga sama latihan, maksudnya melatih diri dengan menerima gitu. Oh, saya tuh memang orangnya begini dan saya mau untuk lebih memanfaatkan lagi nih apa yang saya punya. Contohnya kalau di sini nih, kadang kan suka ada yang pengen diprediksi nih sama aku. Katiwi liatin dong ini aku, gitu. Terus aku jabarin deg. Itu tuh hasil prediksi. Aku belum kenal sama orangnya, aku belum tahu gimana kisah hidupnya gitu. Tapi pas aku jabarin, mereka merasa mendekati dari kondisinya. Jadi sebenarnya bukan yang harus dipercaya aja, cuman itu tuh bisa nanti menjadi referensinya dia untuk mengambil keputusan. Dipercaya 100% ya Sobat PR juga nggak perlu gitu ya. Karena kita juga cuman prediksi-prediksi aja. Kayak siapapun yang indigo misalkan suka ngeramal, Mbak Rara, halo gitu ya, suka ngeramal dan agak kontroversi gitu ya, nggak usah terlalu dibaperin, itu tuh hanya prediksinya mereka aja. Walaupun ngomongnya kesannya itu yang akan menjadi nyata, nah itunya nggak usah diambil. Mereka itu hanya memprediksi aja dan nggak perlu dipercaya 100%, ambil itu sebagai referensi aja, masukan. Karena keputusannya tetap ada di kita, apakah mau diikutin apa enggak. Karena akurasinya seorang indigo, mau mereka itu golden indigo ya, platinum indigo, enggak ada sih, enggak ada golden globe indigo. Tetap bisa salah ya Kak? Nah, iyalah, kita kan manusia, tempatnya salah ya. Karena yang gitu. Benar cuma Tuhan. Iyalah, yang benar itu kan cuman gue. Oh gitu. Yang ketawa. Kalau nggak setuju nggak dapat kopi. Oke. Gitu. Jadinya apa yang tadi Sylvie tanya itu bagus, karena banyak orang tuh jadi suka ragu-ragu nggak. Ada yang jadi percaya banget sama indigo. Iya, jadi malah mendewakan si indigo ini gitu, kayak. Jadi kayak apapun yang diomongin. Tanya Kak Tiwi. Apa yang katanya itu kan jadinya kan ya. Kayak yang kita bahas sebelumnya, itu yang bisa ngebuat orang itu jadi dark worker atau light worker. Karena saat kita ngerasa kita punya power nih untuk bisa begini, bisa begitu, dan orang tuh udah percaya dengan itu, akhirnya kita bisa loh ngambil keputusan tentang hidup orang, ya kan? Kita arahin aja kayak yang jelek-jelek gitu. Tuh malah jadi bahaya ya. Kayak sekarang Adit ngomong tuh anaknya gitu, wah itu dalam kondisi bahaya di anak kamu tuh harus konsultasi sama saya. Ambil langsung 10 sesi ya, langsung tercengang dia, tercengang. Kamu harus langsung ambil ya 10 sesi konseling sama saya, plus dengan ini gitu. Brainwash. Gitu, makanya kan nggak heran kalau misalkan kayak orang ke dukun-dukun yang ke arahnya konotasinya negatif ya, itu sampai ada yang berani mengeluarkan materi begitu banyak, gitu. Kayak penggandaan uang, itu kan nggak gitu, nggak gitu. Jadi kayak aku gitu ya, aduh kegebuk sorry.
Jadi kayak aku nih misalkan suka ada aja yang suka nanya, Kak bisa gandain uang nggak? Buset, emang standar motor apa ganda? Bisa jatuhin saingan bisnis aku nggak? Nah, yang kayak gitu. Kan ngeri ya? Iya, ngeri. Padahal nggak ada, aku tuh bukan indigo tuh bukan yang kayak begitu. Kalau misalkan cuma sekadar disuruh prediksi, Kak kira-kira di depan kayak gimana nih? Gitu, hidup aku gimana, ini aku gimana? Kayaknya kamu nanti begini, itu pun selalu pakai kayaknya. Ini kayaknya begini deh. Karena itu mengandalkan feeling aja. Iya. Yang keseringan itu kalau aku ungkapin nih, percaya sama feeling aku terus aku ungkapin, si orang itu responnya, iya Kak aku ngalamin itu gitu. Seperti itu, jadinya bukan yang ngadi-ngadi lah gitu. Jadi stop untuk kalian yang percaya tentang penggandaan uang. Cukup ya gitu. Kemarin kan baru ada yang viral lagi kan, katanya ada yang bisa ngegandain uang, nggak bisa. Bisa ada yang gandain pasangan gitu. Gitu Det, kok Adit langsung gitu Det, dia mau menggandakan pasangan. Astagfirullahaladzim. Yuk, nyebut yuk. Bot. Gitu, Silpi ada lagi nggak? Tadi udah satu lagi, awas kalau nambah. Udah satu aja. Ternyata betul ya Sobat PR, kita tidak harus mempercayai 100% kepada orang indigo karena itu hanyalah sebuah prediksi. Prediksi, opini sama aja ya? Referensi. Oke, jadi jangan menganggap dia itu segalanya. Dia bukan Tuhan. Cuman aku itu queen. Cuma kita ciptaan Tuhan. Oke deh. Terima kasih Kak Tiwi. Oh, sama-sama Kak Silvi. Apa ya aku mau ngomong? Udah nggak takut lagi kan udah sekarang? Nggak takut lagi. Tahu cara menghadapinya ya. Jadi nanti rangkul aja dedeknya. Itu keponakan aku sih sebetulnya. Oh, ditegaskan lagi ya guys. Keponakan aku belum punya anak. Dia belum punya anak. Bahkan pasangan juga belum punya. Selalu every time. Iya, nggak ada lagi ya Wia. Itu doang yang bisa dibully dari dia. Oke, Sobat PR, thank you untuk hari ini sudah menyimak lagi. Dan mudah-mudahan gak bosan ya ngebahas tentang indigo, karena memang request ke kita itu ada juga yang masih pengen tahu. Bahkan ada yang pengen, Kak pengen dong ceritain di satu episode tentang pengalaman indigo di hal mistisnya. Kayak cerita pernah ketemu sama siapa. Kira-kira gitu. Sobat PR tertarik nggak? Coba kalau tertarik komen dong di bawah. Ya. Kalau banyak yang komen, kita akan buat satu episode yang memang khusus menceritakan nightmare kayak gitu ya. Ya aku takut. Ya kamu diganti aja dulu, mau nggak? Nggak diganti, nggak mau deh Dwi. Jadi dengarkan saya ya, mau tidak mau. Pressure banget. Thank you Sobat PR, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya, bahas-bahas lagi yang lebih seru. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita juga akan menghadirkan episode spesial ya. Nah, mungkin penasaran teman-teman? Penasaran gak sih gitu ya? Kita tungguin aja. Kita akan kembali lagi setiap hari Kamis jam 8 malam up hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Oke, jangan lupa follow sosial media Pikiran Rakyat untuk update semua berita nasional, internasional, yang lagi tren, yang lagi viral di sosial media Pikiran Rakyat. Ada di YouTube, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Hello, semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih Sobat PR yang sudah melihat kami, mendengarkan kami. Semoga tercerahkan ya. Iya, dan kalau misalkan masih ada yang ngerasa kurang nih, gimana nih, masih belum paham sama yang Kati omongin, kok kayaknya tadi banyakan bercanda, ya emang gitu sih, si Silpi nyebelin soalnya, mohon maaf ya. Nah, kalau misalkan masih kurang-kurang untuk sharing, kita bisa buka juga konsultasi ya. Bisa melalui Katiwi-nya langsung, bisa ada di kontaknya di sini. Biar lebih deep, biar bisa lebih rinci ngebahasnya semuanya. Lebih personal juga ya. Iya, betul sekali. Terima kasih ya semuanya yang udah nonton. Kembali lagi nanti, ketemu lagi dengan kita berdua hanya di Spiritual Journal. Bye-bye.